Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bunda sekalian kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah ya. Dan untuk tema malam hari ini kita masih tetap melanjutkan yang kemarin yang mungkin belum sempat ter, eh, tersampaikan gitu ya. Nah ini nanti kita akan melanjutkan refleks primitif ya, materi refleks primitif dilanjutkan dengan eh, lanjutannya. Kemarin baru dapat 3 kalau nggak salah. Nah sekarang kita eh, melatih ya cara mengintegrasikan refleks itu seperti apa gitu ya. Nah sebetulnya untuk metode karena apa ya, karena anak-anak ya, anak-anak yang ada gangguan pada sistem sensorinya itu kan, atau gangguan pada perkembangannya itu kan pada dasarnya ada refleks primitif yang masih tertahan. Nah, maka tugas kita adalah membantu mengintegrasikan refleks primitif itu menjadi gerak sadar, gitu ya. Nah, gerak sadar itu di bawah kendali otak. Ya, mungkin saya sering ya, Bu, saya sering mengungkapkan ini gitu ya. Mudah-mudahan Bunda tidak bosan gitu ya. Nah, terus cara mengintegrasikannya gimana? Ya, sebetulnya untuk refleks primitif ini ya, ini hilang di usia tertentu dan saya uh, moodkan dan akan hilang di usia tertentu juga. Kalau tidak hilang, maka yang akan terjadi menghambat proses tumbuh kembang anak ya. Karena gerak refleks ini kan gerak tidak sadar ya. Sehingga harus kita bantu untuk menjadi gerak sadar di bawah kendali otak. Kita bisa menggerakkan tangan kita seperti ini gitu ya. Kita bisa bertepuk tangan, kita bisa melakukan gerakan tertentu itu di bawah kendali otak kita ya, gerakannya dengan smooth ya, dengan lembut. Kita bisa mengira-ira seberapa gerakan atau tenaga yang harus kita berikan itu kan di bawah kendali otak gitu ya. Nah, bagi anak-anak yang masih ada gangguan ya, dia kemungkinan besar atau memang biasanya ya ada refleks yang masih tertahan. Maka cara mengintegrasikannya bagaimana gitu ya. Nah, kita mulai. Nah, mulai dari posisi. Kemarin Bunda sudah banyak latihan ya, Bun. Sudah banyak melatih anak tentang berbagai macam aktivitas, mulai dari motorik kasar, motorik halusnya, koordinasinya, dan stimulasi yang lain ya. Nah, perubahan posisi ya, mulai dari squat. Squat itu seperti jongkok ini ya. Terus kneeling, kneeling itu berlutut, dan half kneeling atau setengah berlutut. Ini semua mempengaruhi ya, mempengaruhi atau memberikan stimulus pada cara berpikir otak kita gitu ya. Jadi Bunda sekalian, kalau saya berikan tugas, Bun ini memindah bola posisinya jongkok gitu ya. Terus diganti dengan memindah bola posisinya berlutut coba ya. Karena oke ya. Jadi perubahan posisi ini bisa berpengaruh ya pada eh, kemampuan anak ya, meningkatkan, selain meningkatkan endurance, daya tahan ya, juga meningkatkan trigger atau stimulasi ya. Mungkin anak akan lebih mudah ketika memindah bola dari kiri ke kanan, posisinya duduk bersila. Coba kita ubah lagi posisinya sekarang, berdiri di atas papan keseimbangan ya. Tentu akan ada tantangan baru ya, artinya anak harus menyeimbangkan dirinya di atas papan keseimbangan. Dia harus menjaga kestabilan tubuhnya sambil memindah bola di kanan kiri. Nah itu ada tantangan atau challenge baru atau banyak gitu ya, lebih banyak dibandingkan dia cuman posisi bersila ya, duduk bersila.
Nah, ini perubahan posisi ini sering saya jadikan gradasi untuk eh, mengatur tingkat kesulitannya, begitu ya, supaya anak lebih lebih meningkat lagi kemampuannya. Kalau memang bermain bola, memindah bola, posisi squat, posisi jongkok seperti ini dia sudah bisa, ya nanti coba diganti posisinya dengan berlutut. Bisa nggak ya? Dia bisa menjaga kestabilan tubuhnya nggak ya? Ototnya yang bekerja pun juga sudah berbeda lagi ya. Ototnya otot hip atau otot bagian panggul ya, sedangkan ini bagian bawahnya. Jadi selain eh, orientasi terkait dengan proprioseptifnya, juga tentang apa namanya vestibularnya juga dikontrol, diatur atau disimulasi. Itu ya. Jadi perubahan posisi ini penting ya saat kita memulai latihan atau melatih anak, ya Bun. Nah, selanjutnya two point quadruped. Jadi ini adalah salah satu gerakan ya untuk mengintegrasikan refleks ATNR ya, asymmetrical tonic neck reflex, yang fungsinya ketika bayi atau anak itu sudah matang, kemampuan untuk eh, apa namanya, kemampuan apa refleksnya sudah matang ya, ATNR-nya dia sudah bisa melakukan aktivitas terutama untuk motorik halusnya ya. Dia bisa menulis, dia bisa melakukan gerakan terkoordinasi ya. Terus dia juga bisa crossing tangan dengan baik ya. Kan ini untuk quadruped ini gini ya, Bun. Posisinya kaki diangkat sebelah kanan, sebelah kiri juga diangkat. Jadi menyilang, ya gerakannya menyilang. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya eh, posisi merangkak sepertinya. Cuman dia merangkaknya menggunakan sikunya. Ya. Nah, ini bisa kita berikan mainan juga. Dia bisa nggak ya mempertahankan kestabilan tubuhnya dalam posisi merangkak seperti ini? Kadang untuk anak-anak yang masih ada refleks primitifnya, dia nggak bisa, Bun, mempertahankan kondisi pas posisi seperti ini, dia nggak bisa. Jadi dia mudah mudah terjatuh atau tahu-tahu miring kanan atau tahu-tahu miring kiri, ya. Jadi nggak bisa stabil ya. Apalagi ditambah dia harus memainkan suatu mainan yang ada di depannya. Nah, biasanya untuk bayi ya, ini dilakukan saat usia sekitar 7 atau 8 bulanan ya. Dia sudah mulai bisa aktivitas sambil merangkak. Nah, ini nanti kita bisa mengecek seberapa sih ya kestabilan saat dia merangkak ya. Mungkin sedikit kita goyang ya, bagian pinggangnya kita goyang, apakah dia bisa mempertahankan posisinya saat merangkak atau enggak ya. Nah, maju mundur, goyang kanan, goyang kiri, sambil memindah bola, sambil memindah ring dalam kerucut, pada kerucut gitu ya, masukkan ring dalam pada kerucutnya, atau diberikan aktivitas yang lain gitu ya. Nah, itu anak apakah bisa atau enggak? Karena itu bagian dari menstimulasi ya, bagian dari mengintegrasikan refleks yang masih tertahan ya. Jadi nggak cuma aktivitas yang mungkin sering kita lihat ya, Bun. Entah itu dengan berbagai macam stimulasi yang ada gitu ya. Kita anakku bisa nggak ya? Nah, kadang kan untuk diterapkan ketika di rumah ya dengan kondisi anak kita nggak bisa gitu ya. Karena apa? Ya karena belum kuat fondasinya. Maka perlu kita mengetahui ya cara melatih yang benar seperti itu ya, Bu. Paham ya? Mudah-mudahan jadi paham. Nah, sekarang posisi duduk ya. Kalau posisi duduk seperti ini namanya eh, pada satu sisi ya, duduk dengan apa ya, istilahnya memiringkan kaki. Nggak ada masalah gitu ya. Terus boleh juga diselonjorkan ya. Ini terkait dengan kestabilan atau endurance ya, atau daya tahan saat di posisi tertentu ya. Atau bisa juga eh, dengan cara yang duduk yang lain gitu ya. Mungkin bersila ya. Kalau W sitting ini yang dilarang ya. Tidak boleh ya W sitting ya.
Nah, posisi side lying seperti ini juga bisa. Ya, jadi setengah setengah rebahan, kepalanya tegak, ini kepalanya tegak, tapi untuk badannya miring. Dia bisa nggak ya bertahan di posisi ini? Tentu otot-otot yang berkontraksi itu pun juga berbeda tentunya ya. Seperti kita waktu Bayu. Selanjutnya supine flexion. Ini kaki ditekuk, tangannya di depan gitu ya, atau bahkan apa namanya memegang lututnya ya. Nah, itu juga bagian dari eh, stimulasi untuk mengintegrasikan refleks gitu ya. Pun gimana dong pun kalau anak nggak bisa posisi seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa membantunya gitu ya. Anak diminta untuk tengkurap, coba tengkurap, angkat tangannya, angkat kakinya ya yang tinggi. Kalau dia masih nggak kuat, dibantu nggak apa-apa ya. Karena ini adalah salah satu stimulasi yang nyata ya untuk mengintegrasikan refleks moro. Selanjutnya, gerakan yang bisa dilakukan dengan tengkurap. Nah, kemarin sudah pernah kan Bun saya berikan tugas ya. Bun coba untuk yang A, kelompok A gitu ya. Eh, Tengkurap sambil bermain, entah itu memasukkan ring ke dalam kerucut, entah itu memasukkan donat, entah itu memasukkan bola, ataupun aktivitas yang lain. Nah, itu pentingnya apa? Fungsinya apa? Fungsinya untuk eh, meningkatkan kontrol postural, kemampuan kontrol posturalnya, bagian punggungnya, ya, dan otot bagian lengannya, ya. Tidak lepas ya, Bu, kalau kita melatih anak itu dengan kestabilan sendi, penguatan otot, gitu. Karena dimulai dari itu, gitu ya. Tidak bisa kita langsung atau ujuk-ujuk ya bahasa Jawa. Ujuk-ujuk kita melatih menulis nggak bisa. Maka kita siapkan dulu dari awal ya. Nah, gerakan yang bisa kita lakukan posisi tengkurap itu yang pertama adalah ayunan ya, swing di atas swing. Swing itu ayunan ya. Yang seperti di klinik-klinik itu loh, yang ayunan bentuknya segi empat ya. Terus tengkurap di atas skateboard sambil mendayung dengan tangannya. Nah, yang sudah punya skateboard boleh dilatihkan. Pun tapi saya nggak punya, ya. eh, Boleh nggak pakai yang lain? Ini sendiri lebih lebih ekonomis gitu ya, lebih ekonomis, lebih apa disesuaikan dengan berat badan anak ataupun besarnya anak juga bisa. Ya. Terus tengkurap sambil melempar bola. Jadi bola kecil-kecil itu dimasukin atau dilempar, posisinya tengkurap, gitu ya. Terus bermain puzzle dengan posisi tengkurap. Nah, hampir-hampir sama ya dengan yang tugas kemarin. Nah, refleks selanjutnya adalah moro refleks. Paham ya, Bun? Yang sebelumnya eh, apa yang saya jelaskan tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti bisa bisa direview lagi ya kalau masih ada yang belum paham ya. Nah, untuk selanjutnya adalah moro refleks ya. Moro refleks itu yang kayak apa ya? Nah, refleks ini ada pada bayi baru lahir dan akan menghilang di usia 4 bulan. Lokasinya di level spinal. Spinal itu ini tulang belakang ya. Nah, cara memeriksanya dengan memposisikan bayi terlentang, lalu disangga dengan tangan bagian kepala bayi, lalu dilepaskan kepala secara tiba-tiba. Maka yang terjadi anak akan meluruskan sikunya dan membuka jari-jarinya. Kayak semacam terkejut gitu loh. Ya. Bunda pernah kan menjumpai anak seperti ini kalau diletakkan atau kayak kaget gitu loh, Bunda. Nah, itu namanya mororeflex. Ini harus ada ya, 0 sampai 4 bulan. Kalau ada tradisi-tradisi tertentu yang memang dihilangkan ya, harusnya memang ada tapi kok malah mereka nggak ingin anaknya terkejut gitu ya. Nah, itu malah nggak baik.
Harusnya dia memfasilitasi ini supaya bisa terintegrasi, gitu ya, bukan dihilangkan. Nah, refleks ini berkaitan dengan survival anak, kemampuan anak untuk bertarung, fight, atau cenderung menghindar, flight, saat bertemu masalah. Ya, mungkin dijumpai ya untuk anak-anak dengan kondisi khusus saat ini, kalau sulit gitu ya, sulit mengerjakan tugas, dia kabur atau dia nangis atau pukul-pukul kepalanya atau membenturkan kepala ke dinding, ke meja, ya. Nah, kemampuan untuk fight-nya seperti apa ya? Mungkin itu yang sering ya. Nah, itu artinya refleks ini masih ada ya. Moral refleksnya masih ada. Ya. Jangan, kalau misalkan ada, bagus ya, itu nanti akan hilang dengan sendirinya, nggak perlu kita repot-repot menghilangkan. Tapi ini kan kagetan Bun, ini nggak kayak nanti kalau kagetan terus gimana. Nah, itu namanya refleks, refleks dan akan hilang dengan sendirinya, ya. Paham ya. Nah, selanjutnya, jika refleks ini tidak muncul, kemungkinan ada masalah yang terjadi pada perkembangan syarafnya. Begitu pula, apabila refleks ini tidak terintegrasi dengan baik, maka bayi akan mengalami oversensitif ya, atau overreaktif terhadap rangsangan yang masuk seperti sentuhan, suara, dan menjadikan anak bersikap impulsif, mudah emosi, cemas, mudah terdistraksi, sulit beradaptasi dengan lingkungan, dan kematangan anak dalam bersosialisasi rendah. Nah, ini dampak gitu ya, apabila refleks ini masih tertahan ya, atau nggak ada. Mungkin dulu ada anak-anak yang lahirnya prematur ya. Refleks ini nggak dijumpai. Nah, kemungkinan besar di tumbuh kembang berikutnya dia akan mengalami masalah. Masalah-masalah entah dia memunculkan perilaku-perilaku yang aneh lain, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia pada mungkin impulsif, dia terlalu sensitif, ya oversensitif, ya, hiper hipersensitif terhadap sentuhan atau rangsangan. Kurang matangnya refleks ini juga bisa menjadi menyebabkan anak mudah sakit karena imunitas berkurang yang diakibatkan karena overproductive hormon stres. Ya, karena anak mudah cemas gitu ya. Sehingga hormon stresnya itu atau kortisol itu banyak diproduksi. Kalau banyak diproduksi artinya dia banyak eh, mudah sakit ya, imunitasnya turun sehingga mudah sakit. Mungkin di antara bunda sekalian ada yang anak-anaknya dulu gampang sakit ya, dikit-dikit sakit dikit kita. Bisa jadi itu diiringi ya dengan gejala-gejala lain yang perilaku yang lain yang mungkin kurang. Nah, harus diintegrasikan atau harus dilatih ya. Tanda refleks ini dijumpai pada anak-anak dengan kondisi ADD. ADD itu Attention Deficit Disorder. Jadi nggak pakai hiperaktif ya. Kalau ADHD ya, ada hiperaktifnya. ASD itu autis ya, autis eh, sindrom ya. Oke, paham ya? Selanjutnya, ya, jika masih terbawa atau tertahan ya, maka akan mengakibatkan ketidaknormalan pada anak. Yang pertama, kecemasan saat berada di dalam air ya. Ada di sini pun yang masih takut ya saat eh, apa namanya diajak ke kolam renang ya, masuk ke dalam air dia sangat ketakutan ya. Ada kecemasan ya yang berlebihan tentunya. Terus reaksi berlebihan terhadap stimulasi. Jadi cuma disentuh ini aja udah kesakitan ya, serasa dicubit, serasa dipukul, serasa ditempeleng gitu ya, padahal cuma disentuh ya. Nah, karena over reaktif atau hipersensitif.
Juga perubahan suasana hati atau emosi sangat labil. Jadi nggak bisa meregulasi dirinya. Terus dia juga susah menerima masukan. Dia nggak paham. Akhirnya karena nggak paham, mudah nangis ya. Karena dikasih tahu dia nggak mau, nggak bisa atau sulit gitu ya untuk mencerna masukan ya. Biasanya untuk anak-anak yang dia kecanduan gadget, itu pun juga ada pengaruh ya terhadap emosinya ya, sangat labil. Ya. Dan dia nggak mau dikasih tahu, nggak kalau nggak kebenaran nangis gitu ya, mudah nangis, mudah emosi, mudah marah, terus ototnya tegang atau kaku, ya. Sulit membuat keputusan. Jadi dia masih bingung gitu ya. Tingkat kepercayaannya rendah, tingkat kepercayaan dirinya ya rendah. Terus perlu mengontrol cara ini apa ya? Perlu mengontrol apa ini? Tidak dapat fokus pada satu hal dalam satu waktu. Jadi anak ini sangat mudah terdistraksi, sulit mengontrol dirinya, ketidakmatangan emosi, menarik diri atau ketakutan, mudah terdistraksi ya, sulit dalam permainan atau nggak bisa main gitu ya, agresif, cemas, terlalu bersemangat. Ya. Nah itu adalah beberapa gejala yang muncul ya ketika refleks ini masih ada atau masih tertahan. Biasanya untuk normalnya ya kematangan refleks ini sekitar usia 3 sampai 4 tahun. Itu sudah ada kematangan refleks. Nah, bagi anak-anak yang masih tertahan ya mungkin ada itu ya terkait dengan refleks primitif ya. Ada yang oh ya tonus otot ya, tonus otot itu masa otot ya. Jadi kadang kan mungkin Bunda bisa meraba ya, meraba di bagian lengan anak, lengan atas ataupun di bagian eh, eh, tubuh ya, tubuh yang lain itu kan kontur ototnya kadang lembek ya. Jadi kayak istilah Jawanya itu ginjur-ginjur gitu ya, Bunda gitu. Eh, sangat lentur, sangat lembek gitu loh. Enggak seperti otot yang biasa kita pakai kalau tangan tangan atau apapun anggota gerak yang eh, kita sering gerakkan itu biasanya kan lebih kencang ya. Maksudnya adekuat ya, bagus gitu ya. Kontur ototnya bagus, masa ototnya baik. Gitu ya. Apalagi kita latih ya. Mulai latihan angkat beban ataupun kita ajak fitness dan atau latihan yang lain ya itu kan bisa meningkatkan massa otot gitu ya tonus ototnya kuat gitu ya. Nah begitu juga kalau eh, tonus otot atau massa ototnya ini lemah, anak jadi nggak bertenaga atau dia sangat sensitif ya karena berpengaruh terhadap stimulasi, terhadap cara dia menanggapi lingkungan, cara dia merespon seperti itu ya terkait dengan uh, refleks. Oke, ada yang tanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk tugasnya nanti saya share ya. Tugasnya saya share aja kan ada sudah ganti tugas ya. Ini tugas di minggu kedua ya di bulan Oktober ya. Nah, habis ini kita break dulu selama 1 bulan untuk pengendatan. Sudah bisa mengulang kembali latihan-latihan sebelumnya ya, yang belum bisa di mana. Nah, persiapan untuk eh, tri semester yang kedua nanti, mulai fokus ke masing-masing anak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya apa namanya lanjutkan? Ada? Nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Oh, ada.
nih. Oke, lanjut ya. Sekarang eh, kita berbicara tentang eh, flashing flashing reaction ya, atau eh, refleks primitif yang untuk membantu anak berjalan ya. Nah, mungkin dijumpai ya anak-anak yang masih apa namanya eh, terlambat jalannya ya. Eh, ya. Yang itu kan si anak ini kemungkinan nggak ada refleks untuk placing reaction ini atau tertahan ya. Nah, refleks ini ada pada bayi di usia 1 sampai 3 bulan ya. Dan ini harus hilang ya, Bu, di usia sekitar atau terintegrasi ya, terintegrasi di usia sekitar 10 sampai 12 bulan. Nah, biasanya mulai terintegrasi ini anak udah mulai bisa jalan ya. Bagi anak-anak yang belum bisa jalan, berarti ini masih ada, refleksnya masih ada. Sehingga malah menghambat ya, nggak memberi fasilitas untuk anak bisa berjalan, tapi malah menghambat karena refleksnya masih ada ya. Nah, lokasinya ada di level spinal atau level tulang belakang ya. Cara memeriksa dengan mengangkat bayi lalu meletakkan ujung kaki pada meja. Maka reaksi bayi akan berusaha menapakkan kaki secara keseluruhan di atas meja. Nah, yang dijumpai kadang bayi atau anak-anak berjalannya jinjit ya. Nah, kemungkinan ini juga apa namanya masih ada ya. Nah, jika refleks ini belum terintegrasi dengan baik sampai usia 1 tahun, maka kemungkinan anak akan berjalan jinjit. Jadi ada beberapa faktor penyebab ya kenapa anak bisa berjalannya jinjit ya. Yang pertama mungkin masih tertahan ya refleks refleks ini placing reaction ini, atau dia ditaruh di baby walker sebelum waktunya. Ya, mungkin di usia 6 bulan yang harusnya dia masih masih duduk dan belum apa namanya belum siap ya, kekuatan otot bagian kakinya ya, belum siap, tapi sudah ditaruh di situ sehingga efeknya anak jadinya berjalannya jit ya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah routing. Routing itu contohnya saat kita naruh jari jemari kita atau jari telunjuk kita di sekitar mulut anak, otomatis si bayi ini nanti akan mencari dan membuka mulutnya ya. Dia sebetulnya untuk survive ya, supaya dia menemukan puting ASI ibunya gitu ya. Ada beberapa fenomena yang kita jumpai pada kondisi anak dengan kebutuhan khusus di mana ia suka makan benda apa saja yang ia jumpai. Kemungkinan refleks ini belum terintegrasi dengan baik. Jadi masih picky eater atau kita pilih atau makan apa aja. Tanda dari refleks ini masih ada atau tidak terintegrasi dengan baik, biasanya ada tongutai. Tongutai itu lidahnya eh, masih masih terjerat gitu ya. Nanti ada gambarnya ya. Terus pada bagian anterior suka menghisap jempol ya. Siapa yang suka menghisap jempol? Oral hipersensitif, sangat sensitif di area oral oral motornya ya. Tidak mau makan atau susah makan, masalah bicara dan artikulasi, minim keterampilan menelan dan menghisap. Kadang masih suka tersedak ya saat makan atau saat minum ya. Nah, itu efek atau dampak dari uh, tidak terintegrasinya refleks rutik ya. Nah, ini tongutai. Seperti ini ya, Bu. Ini sering ya dijumpai ya. Kalau saya menemui di sini tuh sudah mungkin kalau yang kelihatan betul itu satu satu anak kelihatan. Yang lainnya ada, tetapi masih bisa toleransi. Nah, seperti ini ya, Bu, untuk tongmutainya ya. Jadi
frenulum. Ini namanya frenulum. Ya. Nah, ini namanya frenulum. Ya. Yang ini loh, yang apa namanya? eh, Jeratan di bawah lidah ya. Namanya frenulum. Nah, ini sering ya, sering apa namanya? Sering eh, kadang terapis juga nggak tahu ya. Kadang terapis juga nggak tahu. Kalau nggak yang jeli gitu, kadang nggak tahu bahwa di bawah lidahnya itu masih ada jeratan. Frenulumnya masih belum eh, banyak. Ini solusinya ya nanti di operasi kecil. Bawah lidahnya disobek sedikit sama dokter bedah mulut anak. Ya. Bius total. Tapi sebentar pulihnya. Paling sehari 2 hari insya Allah udah itu tongutai. Nah, seperti ini ya, tongutai. Jadi ini ya anak jadi nggak bisa ngomong karena lidahnya terjerat. Oke, selanjutnya. Cara ngetes routing refleksnya masih ada atau enggak, gitu ya. Nah, jika ada, nanti akan muncul ketutan, ya, berkedut gitu ya. Ini kelihatan ya, Bu. Nanti disapu, dikasih pakai brushing aja ya, pakai semacam kuas gitu ya, di area sekitar mulut ya, di bagian pipinya, bagian tepi bibirnya gitu ya. Ini kan ada semacam garis ya, itu apa namanya dipakai buat ngetes gitu ya. Nah, itu kita sapu dikit gitu ya, atau kita sentuh gitu ya. Kalau masih ada otot yang berdenyut gitu ya, berarti itu masih ada refleks. Begitu juga di sebelah kirinya. Nah, sebelah kirinya juga sama. Ya, nanti diketuk atau diusap aja di bagian sekitar mulut ya, apakah ada ketutannya atau enggak. Kalau ada ketutan berarti masih ada refleks yang tertahan. Nah, exercise for retain rooting reflex. Caranya gimana? Dimasas ya. Sedikit di stroke-stroke itu ditepuk-tepuk dikit gitu ya, atau diusap secara agak kasar gitu ya. Di bagian pipinya, arahnya ke mulut ya. Apa namanya? Setengah inci lower ke bawah sedikit ya, ke bawah sedikit ya. Dari pipi atas ke pipi bawah. Nah, dan juga seperti masas mulut di bagian ininya apa namanya di bagian sekitar bibir ya, tap tap aja, tap tap. Oke, selanjutnya supporting reflex ya. Jadi ini ada pada bayi di usia 0 sampai 2 bulan atau sampai 6 bulan ya. Mulai terintegrasi pada anak yang belajar berdiri ya. Cara memeriksa refleks ini dengan meletakkan kedua telapak kaki bayi di atas meja, maka secara otomatis anak akan memposisikan kakinya di atas meja. Dia akan berusaha untuk jalan. Nah, jika refleks ini tidak terintegrasi dengan baik, maka anak belum bisa berdiri atau berjalan. Ya. Jadi Bunda tahu ya, kenapa dijumpai anak-anak ini kok belum bisa jalan gitu. Nah, padahal usianya udah lebih dari 1 tahun atau bahkan 2 tahun ya. Uh, nah, ini perlu dikuatkan, ya, diintegrasikan atau distimulasi ya, supporting. Oke, selanjutnya primary stepping. Jadi refleks ini ada di usia 0 sampai 3 bulan. Ya, lokasinya di level sekitar. Cara memeriksanya, refleks ini eh, meletakkan kedua telapak kaki bayi di atas meja lalu diarahkan maju ke depan. Maka secara otomatis anak akan berjalan ritmik. Jadi ritmik itu urut gitu ya, Bun. Kanan kiri gitu ya. Wah, ini kadang kan Bunda melihat, wah ini baru usia 3 bulan tapi udah bisa jalan. Nah, itu refleks ya, refleks. Jadi dia akan menjalankan, mengkoordinasikan antara kanan dan kiri, kanan dan kirinya secara ritmik. Ya. Fungsi membantu anak untuk mudah jalan supaya anak. Selanjutnya, neck writing.
Nah, refleks ini ada pada bayi usia 4 bulan. Ya, refleks ini mulai ada sejak dalam kandungan hingga 3,5 tahun. Cara memeriksanya dengan memutar kepala bayi ke kanan atau ke kiri, respon yang ditunjukkan bayi adalah memutar seluruh tubuhnya secara segmental. Ya, jadi kalau kita putar bayinya, nanti mulai dari ini bahunya mengikuti, terus kakinya juga berurutan ngikutnya dari bahu dulu terus kaki. Nah, jadi pelan-pelan gitu ya, nggak langsung maklek gitu ya. Kalau langsung begini berarti dia ada kelemahan eh, pada tons ototnya, nggak bisa mengatur gitu ya, nggak bisa mengatur ini apa namanya gradasi gradasi atau perbedaan otot yang harusnya digerakkan. Yang ke-10 adalah TLR atau tonic labyrinthine reflex. Nah, refleks ini ada pada bayi sejak dalam kandungan hingga 3 bulan. Nah, biasanya dipengaruhi oleh sistem vestibularnya. Ya. Cara memeriksanya, menengkurapkan bayi, lalu kita lihat tonus ototnya. Jika terjadi gangguan pada otak, maka otot-ototnya akan menegang. Jadi kaku gitu ya Bun. Nah, fungsi dari TLR ini adalah untuk kestabilan postur. Terus jika refleks ini masih ada atau belum terintegrasi secara sempurna, anak akan mengalami penurunan keseimbangan, kesadaran tubuhnya buruk ya, jalannya jinjit, terlalu mobile sendinya sehingga mudah dislokasi ya yang antara mata sindi dengan sendinya eh, karena terlalu mobile sehingga ketika diberi tekanan itu bisa melesat gitu loh, sendinya gampang melesat ya. Terus dia juga ada kelemahan otot, ada nyeri saat bergerak, ya postur tubuhnya tidak stabil atau bungkuk biasanya ya. Terus kurang dalam keterampilan memanjat, nggak bisa mengkoordinasikan antara kanan kiri, nggak bisa ya, bingung ya. Terus posisi kepala tidak normal, kadang miring sebelah kanan ke sebelah kiri ya. Biasanya terjadi pada anak adik atau adik atau sibling itu juga bisa. Nah, ini cara ngetesnya ya. Seperti itu. Sedikit kita sanggah, apakah nanti biasanya ada reaksi, ya, reaksi ada ketegangan otot pada bagian yang kita sentuh itu. Ya. Misalkan kita sentuh di bagian ini, bagian punggungnya. Nah, nanti bagian punggungnya itu ada kontraksi otot, ya. Atau kita balik, kita tengkurapkan, kita angkat sedikit ininya apa lehernya. Nanti di bagian perutnya akan ada kontraksi juga, ya. Nah, seperti itu. Jadi entah dibalik ataupun ditengkurapkan ada kontraksi otot. Itu bagus ya. Ini biasanya yang meriksa dokter. Oke. Nah, cara ngetasnya gimana? Coba kita cek ya. Cara ngetasnya anak posisikan tengkurap, lalu minta dia mengangkat nih, mengangkat apa namanya? Ini apa kakinya ya. Tengkurap ya. Apakah dia bisa atau enggak? Nah, kalau dia bisa secara simetris gitu ya, artinya dia bagus atau terintegrasi dengan baik. Tetapi kalau dia ada menekuk seperti ini, ya, kakinya menekuk satu begini, ya. Nah ini artinya dia masih belum bisa, belum terintegrasi karena ada gerakan kompensasi. Harusnya yang ditekuk itu bukan ininya, bukan lututnya, tetapi ini bagian hipnya, bagian pinggulnya. Oke, lanjut. Cara melatihnya gimana? Ya, seperti ini cara bikin seperti pesawat terbang. 10 kali setiap latihan ya, dihitung.
ya, selama 15 detik sehari 10 kali, satu dua, setiap kali 15. Orang tua bisa memberikan support selama latihan jika anak mengalami kesulitan. Jadi boleh ya dibantu mengangkat tangannya sedikit biar anak ada orientasi ya. Selanjutnya, nah seperti itu juga latihannya ya, exercise-nya menekuk. Nah, seperti ini ya Bun. Antara antara ininya apa ini lututnya sama sikunya ini disatukan sehingga dia merasakan posisi. Oke, selanjutnya hal yang perlu dilakukan orang tua apa? Melatih anak meski sebentar ya nggak apa-apa sebentar nggak apa-apa itu sudah bagus ya dibandingkan tidak ya. Karena latihan kecil pun akan menunjukkan hal atau progres yang baik ya. Jangan bosan melatih karena sepertinya tidak ada perkembangan. Kok nggak ada perkembangan ya sudah aku latih selama 1 minggu setiap hari latihan tapi kok begini-begini aja ya. Nah, maka pentingnya evaluasi ya. Kita tahu, kita tidak tahu ya bahwa sebenarnya dalam otaknya itu berproses, ya, sinap-sinapnya tersambung ya. Hanya saja kita belum melihat eh, hasilnya, tapi kita mengomentari. Nah, itu yang terkadang menjadikan kita drop atau menjadikan kita frustrasi ya. Terus melatihnya harus sesuai dengan instruksi dari terapisnya. Supaya apa? Supaya efektif. Ada efek terapeutiknya, ya. Karena jika salah dalam pelaksanaannya, hasilnya pun juga tidak bisa maksimal atau bahkan terjadi apa namanya eh, perilaku-perilaku penyimpangan lain seperti impulsif. Kayak gitu ya, Bun. Ada yang mau tanya? Oh, ini ada di kolom chat ya. Saya jawab satu-satu ya, Bu. Ya. Dari Bunda Dwi, Bun mau untuk refleks moro harus hilang ya. Ya harus hilang, Bun. Yang boleh ada itu hanya respon protektif. Saat kita mau jatuh, secara spontan kita nahan. Nah, itu yang harus ada. Kalau yang lain harus hilang, gitu ya. Oke, selanjutnya pun bisa masih rutin maksudnya ada rutin refleksnya gitu ya. Kalau saya tempelkan tangan ke pipinya, Nisa buka mulut sambil cari tangan. Oh ya masih ada ya. Oh ya 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 ya. Ya. Nanti sering dimasas ya Bunda ya. Sering dimasas mulutnya, ditap-tap gini ya. Terus apa namanya diberikan eh, kayak brushing gitu loh. Brushing ya, brushing sikat sikat tapi pakai kuas pun juga boleh ya di brushing supaya di ya gitu ya Bu. Dari Bunda Jatwis masih suka gitu ya ini progresifnya Bu ya mungkin jadi untuk sensor untuk refleksnya juga masih ada kayak sap jempol kuku gitu ya masih ada ya, rutin. Nah ini nanti kaitannya dengan kematangan sensori proprioceptifnya ya banyak aktivitas yang menumbuhkan awareness gitu ya menumbuhkan kesadaran sambil kita edukasi kalau kita konangnya kita jumpai anak gigit kukunya nggak gigit jangan sampai jadi perilaku atau jadi karakter ya, jadi apa kebiasaan kalau udah kebiasaan kan sulit dihilangkan. Untuk menghilangkan itu harus getol kita kayak duduk sitting itu juga kalau untuk menghilangkan juga sulit juga cuman kita sering mengingatkan dan latihan ya. Dari Bunda Husna, Miss kalau anaknya nggak mau buka mulut ketika sikat gigi hanya bagian depan aja yang mau disikat itu kenapa ya? Berarti harus dilatih, Bu. Latihannya oral motor ya, seperti kita
meminta anak untuk menjulurkan lidah, membuka mulut, menggerakkan lidah ke samping kanan, samping kiri, ya. Nah, itu tidak hanya kaitannya dengan otot di mulut aja, ya, tetapi ada kaitannya erat dengan vestibularnya. Jadi kalau anak belum mau diajari oral motor, termasuk juga buka mulutnya, vestibularnya perlu banyak dimatangkan lagi. Nah, mungkin dia ada persepsi lain. Ini memang harus agak getol gitu ya untuk ini apa selain oral oral motornya, masuk mulutnya juga latihan vestibular atau sensori dasar lainnya. Oke, selanjutnya dari Bunda Diana, kalau meme malah susah sikat gigi bagian depan giginya hanya mau bagian dalam aja. Jadi dia otomatis buka mulut pada saat sikat gigi. Saya contohkan bilang i supaya giginya dirapikan, tetap nggak mau. Balikannya. Ya. Anak masih belum bisa mencerna itu, bingung. Cuman dia bisa menirukan. Memang juga sangat sensitif di bagian telinga dan sekitar rahang. Setiap kali masuk mulut belum apa-apa udah geli. Ya, jadi masih ada tuh refleksnya ya, refleks rutinnya ya, masih ada. Nanti kalau bisa sering diberikan masas mulut sama brushing, brushing bagian mulutnya. Biasanya ada kelemahan otot juga ya kalau ada sensitivitas gitu. Karena ototnya eh, lemah itu jadinya sensitif. Kayak begitu ya Bun untuk ya, Zoom-nya ya, atau materinya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan materi? Untuk tugasnya nanti saya share ya. Ada? Ada yang mau ditanyakan selain di luar materi? Bun, satu Ada. lagi Bun. Iya silahkan. Silahkan. Oh, mau tanya kalau giginya dibunyi-bunyikan itu kayak mana ya Bun? Itu faktornya Ya. awalnya kenapa? Terus cara menghilangkannya gimana gitu? Iya, ini sering ya Bu dijumpai ya. Anak-anak yang keret-keret giginya ya. Giginya keret-keret gitu ya. Nah, ini biasanya untuk sensori proprioseptifnya kembali lagi ya. Pokoknya area yang bagian bukan area aja sih ya. Jadi dia butuh sensasi gitu ya, butuh sensasi atau mencari sensasi juga bisa atau mencari rangsangan juga bisa. Gitu ya. Jadi yang banyak latihan itu proprioseptifnya lagi terutama ya. Itu kan rahangnya kan harus dikerat-keratkan di rahang antara bawah sama atas. Ya. Nah, selain itu nanti Bunda bisa mencoba ya selain pertama mas mulut ya yang kedua oral motornya terus yang ketiga aktivitas rahang ya jadi penguatan bagian rahang ya mungkin bisa memberikan sensasi gigitan yang berbeda gitu ya eh, mulai dari busa kayu terus apa ya apa namanya ya barang-barang yang memang ya, digigit ya digigit tapi aman ya yaitu untuk memberikan sensasi pada anak ya, terkait dengan sensasi gigitan dan juga proprioseptifnya sehingga dia kebutuhan untuk sensorinya itu terpenuhi. Ya. Nah, nanti selain latihan yang lain juga, terutama heavy worknya dan latihan apa namanya oral motornya gitu. Ini biasanya anak-anak autis dijumpai begitu. Itu ya Bunda Diana ya. Berarti dikasih aja gigitan bayi itu ya Bun? Ya, boleh juga. Ataupun bisa juga, itu kan pijat namanya ya, pijat namanya. Atau bisa juga eh, semacam, mohon maaf, kayu pun juga boleh. Jadi kayak kayu terus minta anak untuk gigit. Coba gigit. Nah, gitu ya. Atau busa, busa yang apa, semacam yang bisa digigit gitu ya. Tapi enggak yang terus mengeluarkan
apa ya, lepas-lepas itu juga enggak. Jadi usaha gigit. Jadi sensasi gigitan itu yang ingin kita pakai untuk terapi gitu ya. Mulai dari yang keras, yang kenyal, yang apa namanya, yang lembut gitu ya. Jadi berikan berbagai macam stimulus dari sensori dari gigitan yang kita berikan gitu ya Bu. Itu berapa lama ya, Bun? Maksudnya dikasih latihan gigit itu berapa Eh, waktunya gitu? biasanya sih kalau di tempat terapi ya Bu, itu waktu pas terapi itu paling nggak lama-lama Bu itu. Coba gigit ya. Eh, mungkin bisa dihitung kayak kita beri waktu saat bergelantungan gitu ya. Hampir-hampir sama. Jadi coba gigit satu, dua, tiga, atau di aing 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 gigit gitu ya. Itu juga bisa. Jadi untuk batasannya memang nggak ada, tetapi bisa kita lakukan entah itu setiap hari paling sekitar 1 menit atau 2 menit kalau anaknya kooperatif ya. Terus nanti mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu bisa untuk memberikan pengalaman aja ya pada anak terkait dengan gigitan ya, karena dia membutuhkan apa, stimulasi ya, atau stimulus yang eh, diperlukan ya di mulutnya gitu. Gitu ya. Oke, Ada lagi? ya cukup Bun. Makasih Bun. Ini sama-sama. Hari ini yang hadir ada Bunda Diana, Bunda Jatuh, Bunda Dwi, Bunda Husna, Bunda Lili, Bunda Nika, dan Bunda Uriati. Ya, oke, ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang mau didiskusikan terkait dengan latihan di rumah ya? Nanti kita mulai baru lagi untuk tugas-tugasnya. Ada? Sudah cukup? Miss, Oh iya, silakan Bun, silakan. mau tanya, ini kan Ali itu eh, tadinya tuh ada terapi 2 kali seminggu 2 kali di rumah sakit sama seminggu 2 kali di klinik tumbuh kembang. Berarti kan total 4 hari ya, Miss, 4 kali dalam seminggu. Nah, cuman belakangan tuh kemarin pertama yang klinik tumbuh kembang eh, off dulu karena alasannya kan ada les-les di sekolah. Kemudian tiba-tiba tuh beberapa udah 2 minggu ke belakang ini yang rumah sakit tuh dia nggak mau terapi karena katanya kalau istilahnya dia itu kalau mungkin agak tegas terapisnya, dibilangnya katanya terapisnya galak gitu, Miss. Nah, itu apakah mempengaruhi nggak ya, Miss, sama kondisi dia, dengan absennya terapi di 2 tempat tersebut, tapi di rumah juga dia sih kalau yang rutin tuh seperti aktivitas harian yang suka di-share ke Miss, itu dia, tetap lakukan, sama kegiatan-kegiatan les-les di sekolahnya itu. Apakah itu sudah bisa menggantikan gitu, Miss, dengan padatnya jadwal dia gitu? Oke. Biasanya kalau yang di rumah sakit tuh dia pagi-pagi misalkan ke rumah sakit tuh, Miss, di rumah sakit 1/2 jam, izin dulu, baru nanti selesai itu nyusul ke sekolah. Nah, kalau di klinik tumbuh kembang itu pulang sekolah gitu, Miss. Lagi ya yang di klinik ya? Yang di kliniknya udah nggak terapi lagi ya? Iya, Yang, Miss. oh ya, oke. Berarti tinggal terapi yang di rumah sakit gitu ya. Nah, Cuman anaknya yang uh, iya cuman betul. anaknya protes karena di rumah sakit terapisnya terlalu keras gitu ya. Iya betul, Miss. Oh ya, nggih. Bedakah terapis apa maksudnya sebelumnya yang di rumah sakit? Maksudnya ada perubahan terapis kah atau memang gimana sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya enggak ada, Miss. Memang itu dari awal sampai sekarang tuh udah sekitar setahunan, Miss. Karena dia itu baru ketahuan ADHD kan dari umur 5 tahun waktu TK, sekarang udah masuk ke SD.
awal-awalnya sih biasa dia mau ngikutin, belakangan itu memang sempat ada kasus, dia melihat kalau waktu di terapi tuh kadang-kadang kan ada 2 anak ya, Miss, yang di-handle sama terapisnya. Nah, mungkin ceritanya dia ini juga, Miss, katanya si, anaknya itu tuh nggak bisa diam atau gimana, terus didudukin sama terapisnya, kakinya. Gitu, terus dipegangin 2 tangannya mungkin, supaya untuk menenangkan maksud terapisnya gitu, Miss. Tapi itu buat, Al itu sesuatu yang, aku takut digituin juga, gitu. Tapi masih jalan nggak, Bu? Atau nggak mau berangkat? Nggak mau berangkat, Miss. Nah, saya pikir dia tuh juga nggak mau kan ke rumah sakit itu lagi, tapi, kebetulan besok tuh ada jadwal kontrol, apa ya, dokter, apa namanya, tumbuh kembang, dokter, eee, Ya, a ke dokternya. Dia tapi mau kalau ketemu dokter itu, tapi dia bilang, "Tapi bukan mau ketemu terapis itu kan?" Katanya gitu. oh ya, ya jadi mungkin itu melihat temennya digituin, dia nggak mau gitu. Akhirnya dia mencegah untuk terjadi. Gitu. Iya, iya, Mi, sama memang agak tegas kan terapisnya. Jadi kalau, nggak mau mungkin, agak kalau saya minta testimoni dari teman saya juga yang anaknya di situ memang agak dingin, agak kaku gitu, Miss, terapisnya ini. Jadi Hmm, dia itu kurang pendekatan sama anaknya, tapi menurut saya sih, eee, ya mungkin pembawaan orang beda-beda ya, memang agak tegas gitu. Nah ini, tidak masuk ke Al gitu, Miss, gimana ya kalau kayak gitu? ya, ya. Nah, jadi tapi ada progresnya nggak, Bu? Selama terapi sama terapisnya ini, ada progresnya nggak untuk si Al? Mmm, saya nggak begitu bisa melihat itu, Miss, makanya saya tambahin dengan klinik tumbuh kembang swasta di luar. Tapi alhamdulillahnya tuh dia juga didukung sama les-les yang saya ikutin itu kan lumayan banget menyalurkan energinya dia ya, yang berlebih. Nah, itu sih setelah setelah, lebih banyak kegiatan waktu di SD ini, lumayan lebih bisa mengontrol diri gitu, Miss, walaupun masih suka isengin teman-temannya misalkan gitu. Berarti untuk secara murni ya, perkembangan yang ada pada Al ini dari misalkan dilihat dari progres terapi di rumah sakit masih masih belum kelihatan gitu ya untuk Iya, secara itu kan cuman 30 menit gitu, Miss, malah kurang dari 30 menit karena mungkin, eee, berapa jadi sisanya kan ngobrol report ke orang tua tuh, Miss, gitu. Jadi cuman oh, sebentar sebenarnya di sana gitu, Miss. mau ditulis nggak di buku laporan atau buku apa komunikasi antara orang tua dengan terapisnya itu Enggak ditulis tapi lebih ke, report verbal aja, Miss. yang dilatihkan apa? Yang dilatihkan sama terapisnya apa? Ketika di rumah sakit itu ada nggak? Tahu nggak? Pas udah selesai terapi itu, terapisnya kan suka bilang, "Hari ini lumayan kooperatif, Bun, anaknya tadi misalkan meronce, terus, menyusun balok," kayak gitu-gitu, Miss bilang. Oh gitu, ya nggih. Berarti anu ya cenderung ke motorik isinya gitu ya. Betul, betul okupasi gitu, Miss. Oh, nggih, nggih. Sebetulnya okupasi itu meliputi banyak hal sih ya, nggak cuma meronta. Kalau menurut saya sih memang untuk kebanyakan anak itu yang terutama yang terapi ya artinya kan dia ada gangguan ya pada tahap apa pada tumbuh kembangnya. Itu memang yang paling urgent ya. Itu yang pertama kali memang harus dilatihnya itu sensorinya terlebih dahulu. Jadi
nggak langsung kita ke arah ini, itu mungkin sesekali diselingi gitu juga nggak apa-apa. Nah, nanti untuk ya atau enggaknya, maksudnya ketika Al nanti apakah boleh ya, kan Bunda bertanya apakah boleh nggak terapi di rumah sakit gitu ya, cukup Iya, diganti di rumah gitu aja gitu ya, apakah iya. bisa cover gitu ya. Nah, kalau menurut saya insya Allah bisa, karena untuk dampaknya itu kalau yang dilatihkan hanya sekedar meronce ataupun aktivitas yang balok itu kan dia insya Allah udah bisa. Itu nanti akan secara otomatis bisa ketika sensorinya baik, secara otomatis bisa. Nah, jadi untuk apakah boleh enggak terapi, ya mungkin bisa dikurangi dulu, digradasi dulu mungkin ya. Yang awalnya 2 kali sepekan, yang awalnya 2 kali sepekan jadinya 1 kali dulu, atau misalkan Bunda enggak, aku enggak ya udah aku ikuti al aja, ikuti an aja gitu contohnya ya, nggak ada masalah juga ya, asal nanti di rumah eh, didisiplinkan. Yang kurang-kurang yang bagian apa Bunda tulis gitu ya. Nanti bisa ditanyakan di sini ya. Pun ini latihannya apa aja ya kalau anaknya masih kekurangannya di sini itu apa aja ya latihannya gitu ya. Dan saya pikir untuk aktivitas al yang mungkin banyak apa namanya penyalurannya ya, terutama untuk olahraga ya, entah itu futsal, entah itu berenang ataupun aktivitas main Karate, apa Miss. karate ya, asal itu dilakukan dengan benar itu sudah bagian dari terapi, malah lebih lebih mengena banget gitu ya dibandingkan kita apa namanya itu langsung ke fungsionalnya, maksudnya itu langsung ke okupasinya maksudnya ya, Hmm, dibandingkan latihan yang kecil-kecil. Kalau kecil itu ya penting juga Bun juga, tetapi yang lebih pertama kali yang harus dilatihkan dimatangkan itu ya motorik kasarnya yang identik dengan aktivitas apa namanya untuk mematangkan sensorinya terlebih dahulu. Baru nanti kalau sensorinya mateng, motorik kasarnya juga mateng gitu ya. Untuk kemampuan jari-jarinya atau motorik halusnya itu secara otomatis akan lebih baik lagi. Begitu dikasih apa tugas untuk meroncek kepala itu akan lebih smooth gerakannya. Karena apa? Fondasinya sudah terbentuk. Jadi hmm, nggak ada, bagi saya nggak ada masalah karena sudah di cover di sekolah maupun di rumah. iya, Miss. Jadi kayak ini kan Al juga sekolahnya tuh sekolah semi alam ya, Miss. Iya, Eh, iya. juga banyak Terus, kegiatan-kegiatan prakarya kayak membuat karya-karya gitu, hmm, Miss. Kan basicnya kayak menggunting, dia nempelin ke apa, hal kayak gitu. Terus bercocok tanam, dan bagus. juga olahraga-olahraga itu juga Hmm, sebenarnya udah mengcover ya, Miss ya, untuk iya, sensorik iya. motoriknya. Bagus pun ya itu malah bagus ya, maksudnya asal tapi anak kooperatif loh ya, maksudnya Bunda bisa ngecek ya, Bunda tadi di sekolah Al bisa nggak Bun gitu ya, bisa mengikuti nggak, nah itu Bunda sebaiknya harus mengecek ya, apakah dia kalau kegiatan tanam dia anaknya lari-lari sendiri atau dia ikut serta atau dia bagaimana kontribusinya, nah itu Bunda tanyakan, Bunda kontrol sehingga bisa mengcover atau mengetahui perkembangan anak ini sampai di mana gitu ya, tapi itu bagus, kegiatannya udah bagus banget ya, mulai dari motorik kasarnya dapat, motorik halusnya dan bahkan langsung ke fungsionalnya gitu. Oh iya, Miss. Alhamdulillah kalau gitu, Miss. Ya, Makasih, Miss. ya sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada? Sebelum saya tutup ya. Untuk rekamannya insya Allah ya saya share dan tugas-tugasnya. Oke, cukup cukup Bun, ya. ada Oh ya, silahkan silahkan. Oke. ya, Bun maaf, hampir seminggu ini saya jarang menyetor tugasnya Dimas, tapi saya tetap melatih dia di rumah. Alhamdulillah, saya mau share saja Bun, Iya, kemarin siap. itu
saya sempat bawa dia ke pusat perbelanjaan begitu, Bun. Terus dia sudah bisa kayak kalau kita bilang Dimas nggak boleh beli mainan, dia sudah tidak tantrum lagi, tidak emosi lagi, dia sudah tidak nangis lagi. Jadi saya bawa dia jalan-jalan belanja di Blok M Square itu dia tenang sekali. Jadi dia bisa mengendalikan emosinya dia. Jadi ketika dia mau beli mainan, saya bilang, Dimas, jangan mainan itu sudah ada di rumah. Tidak boleh beli mobil-mobilan itu lagi ya. Dia jadi bisa mengendalikan dirinya. Dia sudah tidak nangis yang tantrum seperti biasanya. Jadi dia lebih mendengarkan arahan saya. Alhamdulillahnya dia juga lebih banyak memanggil saya. Yang tadinya saya ngajak dia bicara juga agak susah, Bun, kecuali kalau memang ada yang dia mau bilang dia mau makan atau dia mau tidur. Tapi sekarang malah dia yang lebih banyak manggil saya. Biasanya saya manggil dia itu 2 kali sampai 3 kali barunya dia nyahut, iya mama. Tapi belakangan ini setelah saya terapi terus di rumah, dia malah yang lebih lebih banyak manggil saya. Dia yang lebih ngajak saya bicara. Jadi walaupun kalimatnya belum sempurna seperti anak-anak seusianya dia, kadang masih terbalik-balik, Bun. Kayak misalnya mama ikan masak begitu, padahal harusnya masak ikan. Nah, atau goreng Iya. ikan, dia kebalik. Jadi mama ikan goreng kayak gitu. Jadi tapi alhamdulillahnya saya senangnya dia sudah mau ngomong, Bun. Sudah alhamdulillah ada progresnya lah. Saya senang sekali walaupun dia masih belum sama seperti anak-anak seusianya dia, tapi dia sudah ya alhamdulillah banyak perkembangan lah, Bun. Saya senang Iya. sekali. Iya, saya juga ikut senang mendengarkan. Padahal yang saya latih dia itu kalau pikir saya tuh yang hal-hal sederhana, Bun, yang seperti materi-materi ini, tapi ternyata ke dia itu mungkin pengaruhnya besar sekali, Bun, ya. Iya, iya. Iya, iya, memang. Ya, alhamdulillah ya, Bun. Apa namanya, ada kelihatan kan progresnya ya. Memang terkesan awalnya melatih itu kayak anak-anak PAUD gitu ya, kayak anak-anak TK, kayak anak-anak yang mungkin ya. Tetapi kan ada prinsip-prinsip ilmu ya yang memang eh, menjadi tolak ukur, menjadi dasar. Kenapa kita harus melatih seperti itu? Sehingga kita melatihnya itu beralasan, gitu ya. Bunda juga sudah saya berikan edukasi terkait dengan tahapan yang harus dilatihkan dari mana gitu ya, sehingga efektif gitu ya untuk latihannya. Ya alhamdulillah meskipun sederhana tetapi bisa memberikan dampak gitu ya, terhadap perkembangan, apalagi dilatih dari tangan ibunya sendiri gitu ya. Nah, kalau Iya, anak benar. kan progres yang signifikan itu puas gitu ya. Kita sebagai orang tua Iya, itu gitu ya, puas gitu. Eh, saya bisa ternyata gitu ya. Ya alhamdulillah eh, saya. Iya gimana? kemarin tuh dia waktu saya bawa dia ke Blok M itu dia sempat bilang saya begini, Mama minta Papa uang 50.000 untuk beli mainan. Hah? Saya kayak bengong begitu. Saya bilang, ya Allah, ini anak sudah bisa bicara yang kalimat sepanjang itu. Saya senang sekali, Bun. Saya bilang, ya Allah, alhamdulillah. Saya kayak di keramaian orang tuh saya kayak pengen kayak mau nangis. Saya bilang, Oh, ya Allah, alhamdulillah, Mama menunggu kata-kata ini begitu lama begitu. ya, terharu gitu Jadi ya. saya ya Bun, bisa nggak ya kalau di rumah itu selain saya ajarkan dia yang Bunda ajarkan itu, bisa nggak kalau saya kadang kalau dia habis makan, saya suruh bilang ke dia, Dimas tolong taruh piringnya di tempat cuci piring. Nah, kadang saya manggil dia untuk coba bantu Mama cuci piring. Walaupun kadang menyapu, walaupun dia cuman cuci piring lebih banyak main airnya, tapi boleh enggak ya, Bun, saya apa bilang ke dia
maksudnya bukan membantu sih Bun, tapi lebih yang biar dia bisa begitu. Bisa enggak ya Bun atau belum bisa? Ya, oke. Ya. Jadi ini bagian dari apa namanya tujuan. Saya memberikan latihan-latihan tersebut tujuannya biar anak itu bisa bantu bunda, biar Oh bisa iya bantu, iya iya. biar bisa bantu nyapu, biar bisa bantu apa namanya jemuran, ya, mengangkat baju. Jadi produktif, ya. Jadi sangat bisa Bunda mengajari kalau anak ini sudah pintar ya, sangat bisa Bunda latihkan untuk aktivitas yang fungsional, yang bertujuan gitu ya. Ini target saya di apa namanya di semester ketiga. Jadi nanti kan ada jadi semester pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah untuk yang pertama ini saya memang masih fokus pada pematangan sensori, tapi enggak apa ya, tidak melarang atau tidak apa ya istilahnya jangan dilatih ini dulu enggak. Jadi memang silahkan kalau itu perkembangannya lebih cepat ya untuk sampai tujuan gitu ya. Yaitu tujuannya tadi membuat anak lebih produktif ya. Kalau dia sebagai anak yang punya kewajiban berbakti sama orang tua, termasuk juga membantu sekalipun itu hal kecil ya, melipat melipat apa namanya selimutnya, melipat bajunya, terus mencuci piring, apa namanya menyapu lantai, silahkan. Memang tujuannya seperti itu, gitu ya. Gak apa-apa, nggak ada masalah. Bagus aja, Bun. Ya, silahkan dilatihkan. Lebih dini lebih bagus. Ya. Nanti itu juga akan memberikan latihan juga apa namanya cara dia. Jadi apa yang sudah dia pelajari selama ini dipraktekkan. Coba bisa nggak ya Oh iya. dia mencuci piring itu, oh ada yang kotor, dia dia bisa nggak ya mengatasi itu gitu ya. Eh, cara dia menggosokkan busanya itu sudah pas atau belum, cara dia Oh membilas iya. ya membilas sabun ya, apa piringnya masih ada sabunnya itu sudah benar atau enggak atau masih ada sabunnya. Nah itu kan memang ujian praktek ya, ibaratnya ujian atau diteskan hasil belajarnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya itu memang tujuannya begitu, Bun. Jadi mungkin perkembangannya lebih cepat ya untuk apa namanya Dimas gitu ya. Nah, silahkan kalau Bunda sudah bisa melatih Dimas lebih cepat, nggak apa-apa, nggak ada masalah, malah lebih bagus gitu ya. Begitu, Bu. Dimas kalau yang tadinya saya kayak suruh dia ambil sesuatu Bun, kayak di atas meja Dimas minta tolong ambil ini. Biasanya tuh dia lama dan dia selalu salah ngambil. Tapi belakangan ini setelah diterapi memang memang agak lama dia masih menoleh ke saya dulu, tapi saya bilang yang itu nah ambil ini misalnya. Memang agak lama dia mikirnya agak lama dibandingkan adiknya, tapi ambilnya betul dan Iya, berikan ke sayanya betul. Iya. Jadi saya iya, alhamdulillah progresnya ya walaupun memang kita orang tua juga mesti sabar dan harus ekstra kerja keras, tapi pelan-pelan alhamdulillah ya Allah apa sih hasil tidak apa sih usaha tidak mengkhianati hasil, hasil tidak mengkhianati usaha. iya, Makasih ini ya Bun ya. ya sama-sama Bun. Ya, alhamdulillah. Saya juga sangat senang dengar apa namanya progres ya dari anak kemau ya punya beda-beda ya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang karena kondisi setiap anak juga berbeda-beda ya. Jadi bagi bunda yang mungkin masih masih apa namanya melihat progres yang masih apa belum terlalu banyak, yang penting berprogres gitu ya. Nah itu bagian dari proses, mungkin perlu dievaluasi bagian mananya, ya itu nanti silahkan apa namanya ditulis aja gitu ya, atau kekurangan yang sekarang itu mas nanti insya Allah di akhir akhir bulan itu ada semacam evaluasi ya, yang awalnya belum bisa apa sekarang udah bisa apa. Nah biar bunda kelihatan tahu gitu ya progres
yang ada pada anak itu perubahannya apa. Nah, nanti bisa dikerjakan pelan-pelan nanti insya Allah. Oke gitu ya Bun. Oke, ini ada satu lagi dari chat ya. Bun, refleks maturity sama refleks primitif itu sama gitu ya. Oh iya, ini istilah ya Bu. Kalau refleks maturity itu artinya kematangan refleks. Jadi semua refleks primitif itu matang ya. Jadi terintegrasi secara sempurna. Itu artinya refleks matang, refleks maturity. Tapi kalau refleks primitif itu ya refleks primitifnya sendiri itu gitu ya. Kalau refleks maturity itu refleks primitifnya udah matang ya, namanya kematangan refleks. Itu ya Bun, paham ya? Oke, cukup ya untuk materinya di malam hari ini. Mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan ini memberikan wawasan baru atau pematangan, memantapkan ilmu yang mungkin sudah pernah Bunda ketahui dan bisa memberikan manfaat ya untuk melatih anak selama di rumah. Ya. Jadi nggak garing ketika kita melatih anak itu ada dasarnya, ada landasannya, Bunda tahu ilmunya, sehingga ketika anak mungkin kabur-kaburan atau tidak mau, itu Bunda lebih nggak putus asa, lebih bisa mempertahankan untuk terus latihan gitu ya, karena tahu maksud dari latihan atau aktivitas yang kita kerjakan itu tujuannya untuk apa gitu, Bunda paham gitu ya. Mungkin begitu ya Bun untuk tugasnya nanti insya Allah saya. Oke, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan yang bisa memberikan manfaat dan jangan lupa untuk selalu mendoakan anaknya, berdoa, terus menyupport ya secara mental juga, dan kita pun juga menjaga keikhlasan kita selama melatih anak supaya kita nggak merasa banyak beban. Karena kita ikhlas insya Allah lebih lebih bisa menata perasaan ya. Oke, saya akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.